Selamat datang. Kali ini, kita akan memulai sebuah perjalanan visual ke salah satu dunia paling misterius yang kita kenal. Dunia yang terbentang di benak kita setiap kali kita memejamkan mata. Yuk, kita selami bareng-bareng ilmu di balik tidur dan mimpi. Ini pertanyaan yang kayaknya semua orang pernah pikirin kan? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik tirai kesadaran itu? Nah, disinilah kita akan mencari tahu jawabannya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita bisa memahami mimpi yang kadang aneh-aneh itu, kita harus paham dulu kenapa kita asalnya harus tidur. Ini bukan cuma soal istirahat loh, tapi fungsi biologis yang penting banget. Coba deh bayangin tubuh dan otak kita itu kayak superkomputer yang kerja non-stop seharian. Nah, tidur itu saatnya sistem dimatikan buat pemeliharaan. Otot-otot memperbaiki diri, jaringan bertumbuh, dan otak kita dapat kesempatan buat menata ulang sirkuitnya. Tanpa proses reboot ini, sistemnya bisa rusak. Nah, ini bagian yang keren banget. Tidur itu berfungsi kayak manajer file pribadi kita. Setiap pengalaman, setiap fakta baru yang Anda pelajari, awalnya cuma disimpan di memori jangka pendek yang gampang hilang. Selama tidur, terutama di tahap REM, otak kita itu menyortir semua info ini, memperkuat koneksi yang penting, dan memindahkannya ke hard drive jangka panjang. Inilah kenapa tidur nyenyak itu penting banget sebelum ujian. Coba visualisasikan ini ya. Pas kita bangun, otak kita yang kerja keras itu menghasilkan sampah metabolik. Nah, selama tidur, ada sistem pembersihan yang luar biasa aktif, membilas semua racun ini keluar. Bayangin aja ada sistem flushing yang menjaga mesin terpenting kita ini tetap bersih dan berfungsi optimal. Inilah yang bikin kita merasa segar dan jernih pas bangun pagi. Proses ini juga vital banget buat mencegah penyakit saraf di kemudian hari. Jadi, tidur itu bukan cuma sekedar mati lampu selama 8 jam ya. Justru, tidur itu adalah sebuah tarian yang indah dengan koreografi yang rapi, sebuah siklus yang sangat terstruktur. Yuk kita lihat arsitektur malam Anda. Coba perhatikan alur visual di depan Anda ini. Tidur kita itu bergerak dalam siklus, kira-kira setiap 90 menit. Perhatiin deh, di awal malam, kita menghabiskan lebih banyak waktu di tidur NREM, yang dalam dan memulihkan. Tapi, seiring berjalannya malam, lihat bagaimana periode tidur REM, tahap kita bermimpi, jadi makin lama dan makin lama. Menjelang pagi, itu bisa dibilang adalah waktu puncaknya kita bermimpi. Jadi, intinya gini, ada dua keadaan tidur utama yang beda banget. NMRM atau gerakan mata non cepat itu fokusnya ke pemulihan fisik. Tubuh Anda rileks, detak jantung melambat. Sebaliknya, REM atau gerakan mata cepat adalah saat otak Anda justru jadi super aktif, hampir kayak pas lagi bangun. Disinilah mimpi-mimpi yang paling aneh dan jelas terjadi, dan memori dikunci rapat-rapat. Dua sisi dari satu koin yang sama. Oke, panggungnya sudah siap. Setelah kita paham soal siklus tidur, sekarang ayo kita masuk ke bagian yang paling ajaib dan misterius dari perjalanan kita. Teater pikiran yang kita sebut mimpi. Jadi, gimana sih otak kita bisa menciptakan dunia ini? Ternyata ini kombinasi yang menarik banget. Pusat emosi kita seperti amigdala itu bekerja lembur, menciptakan perasaan yang super intens. Tapi di saat yang sama, bagian otak yang tugasnya mikir logis itu lagi tidur. Nah, inilah kenapa kita bisa terbang atau ngobrol sama hewan di mimpi dan rasanya itu normal-normal aja. Dan ini juga nunjukin betapa hebatnya pikiran kita. Bahkan tanpa penglihatan, otak tetap bisa menciptakan dunia mimpi yang kaya lewat indera lain. Tapi inilah ironisnya. Kita menghabiskan bertahun-tahun hidup kita buat bermimpi, tapi visualisasi ini nunjukin betapa cepatnya semua itu hilang. Cuma dalam 10 menit setelah bangun, sekitar 90% mimpi kita itu lenyap begitu saja. Mimpi itu seperti tulisan di pasir yang langsung disapu ombak kesadaran. Nah, ini ada satu fakta singkat yang mungkin bakal mengubah cara Anda melihat mimpi. Kita mungkin mikir mimpi itu pasti berwarna kan? Tapi ternyata, buat sekitar 12% orang, teater pikiran mereka itu diputar secara eksklusif dalam warna hitam putih. Pengingat yang menarik ya, kalau bahkan di dunia batin kita pun, pengalaman bisa sangat berbeda-beda. Penting banget buat kita ingat, kalau nggak ada yang namanya satu jenis mimpi. Pengalaman bermimpi itu spektrumnya luas banget. Coba kita lihat beberapa kategori utamanya. Pertama, ada mimpi sederhana yang seringkali cuma kayak gema dari kejadian hari itu. Terus, ada mimpi buruk, yang mungkin jadi cara otak kita buat latihan menghadapi skenario terburuk. Dan yang paling luar biasa, ada lucid dream atau mimpi sadar, di mana Anda jadi sutradara dari film Anda sendiri, sadar sepenuhnya kalau Anda lagi ada di dalam mimpi. Perjalanan kita sekarang sampai di pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling personal. Apa artinya semua ini? Selama ribuan tahun, manusia selalu mencoba menguraikan bahasa rahasia dari mimpi. Nggak ada satu jawaban yang pasti benar. Sebaliknya, kita punya beberapa kacamata yang berbeda untuk melihat dunia mimpi. Yuk kita telusuri 3 yang paling berpengaruh. Pertama, kita punya Sigmund Freud. Buat dia, mimpi itu adalah jalan rahasia menuju alam bawah sadar kita. Dia percaya setiap mimpi itu adalah pemenuhan sebuah keinginan, sebuah jendela ke hasrat dan ketakutan kita yang paling dalam yang seringkali disamarkan dalam bentuk simbol-simbol. Selanjutnya, ada muridnya Freud, Carl Jung, yang mengambil jalur berbeda. Kalau Freud melihat mimpi sebagai cerminan hasrat pribadi kita yang tersembunyi, Jung percaya mimpi itu lebih dalam lagi. Dia mengenalkan ide ketidaksadaran kolektif. Bayangin ini kayak perpustakaan simbol-simbol universal atau arketip yang diwarisi seluruh umat manusia, seperti pahlawan, bayangan, atau ibu.
Jadi buat Jung, mimpi itu bukan cuma soal keinginan pribadi kita, tapi juga cara kita terhubung dengan mitos-mitos kuno ini untuk mencapai keseimbangan psikologis. Dan tentu saja ada pandangan tradisional yang sudah ada ribuan tahun di banyak kebudayaan. Pandangan ini melihat mimpi sebagai sebuah pesan, bisa jadi ramalan masa depan, bimbingan dari yang ilahi, atau sebuah peringatan. Di sini, simbol-simbol dalam mimpi seringkali punya makna bersama yang bisa ditafsirkan. Jadi, entah mimpi itu pesan tersembunyi seperti kata Freud, gemak mitos kuno seperti kata Jung, atau sekedar proses biologis otak kita, satu hal yang pasti, mimpi akan selalu jadi salah satu pengalaman manusia yang paling personal dan misterius. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Saat Anda memasuki teater pikiran Anda malam ini, kira-kira apa yang coba mimpi Anda katakan? Selamat datang! Kali ini, kita akan memulai sebuah perjalanan visual ke salah satu dunia paling misterius yang kita kenal. Dunia yang terbentang di benak kita setiap kali kita memejamkan mata. Yuk, kita selami bareng-bareng ilmu di balik tidur dan mimpi. Ini pertanyaan yang kayaknya semua orang pernah pikirin kan? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik tirai kesadaran itu? Nah, disinilah kita akan mencari tahu jawabannya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita bisa memahami mimpi yang kadang aneh-aneh itu, kita harus paham dulu kenapa kita asalnya harus tidur. Ini bukan cuma soal istirahat loh, tapi fungsi biologis yang penting banget. Coba deh bayangin tubuh dan otak kita itu kayak superkomputer yang kerja non-stop seharian. Nah, tidur itu saatnya sistem dimatikan buat pemeliharaan. Otot-otot memperbaiki diri, jaringan bertumbuh, dan otak kita dapat kesempatan buat menata ulang sirkuitnya. Tanpa proses reboot ini, sistemnya bisa rusak. Nah, ini bagian yang keren banget. Tidur itu berfungsi kayak manajer file pribadi kita. Setiap pengalaman, setiap fakta baru yang Anda pelajari, awalnya cuma disimpan di memori jangka pendek yang gampang hilang. Selama tidur, terutama di tahap REM, otak kita itu menyortir semua info ini, memperkuat koneksi yang penting, dan memindahkannya ke hard drive jangka panjang. Inilah kenapa tidur nyenyak itu penting banget sebelum ujian. Coba visualisasikan ini ya, pas kita bangun, otak kita yang kerja keras itu menghasilkan sampah metabolik. Nah, selama tidur, ada sistem pembersihan yang luar biasa aktif, membilas semua racun ini keluar. Bayangin aja ada sistem flushing yang menjaga mesin terpenting kita ini tetap bersih.